Halo, ketemu lagi sama Robert Rio Channel, sahabat. Kalau tadi kita ngelihat proses pembibitan cabai lokal milik Pak Bambang Lestari. Nah, ini masih terkait dengan tanaman milik beliau. Tapi tandurannya adalah kol kembang. Nah, kol kembangnya ini sangat luar biasa, sahabat. Bisa dilihat ya, tuh di belakang saya tuh. Ini usianya ternyata udah 40 hari, sahabat. Kalau saya nggak salah, usia kol kembang itu hanya berkisar 60 sampai 70 harian lah. Udah bisa dilihat hasilnya seperti apa. Nah, dia ini konsisten menggunakan Jakaba dari dulu. Jakaba ini semacam pupuk organik tapi buatan sendiri dan alami. Nah, jadi dia kurang menggunakan pupuk-pupuk kimia buatan pabrik, lebih kepada menggunakan pupuk Jakaba buatan sendiri. Kalau sahabat tani di seluruh Indonesia ingin melihat bagaimana fermentasi, teknik pembuatan pupuk Jakaba, silakan nanti dibuka dokumen-dokumen YouTube saya yang sudah banyak sekali itu eh, teknik pembuatan pupuk Jakaba yang sudah saya informasikan kepada kita semua, pada khususnya pada masyarakat tani Indonesia. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Dan awalnya sebenarnya Pak Bambang ini juga belajar dari YouTube. Dan ternyata setelah dipraktekkan berhasil, sahabat. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol terkait dengan tanaman kol kembangnya ini. Kalau saya nggak salah jenis kol kembangnya Aquina dari Panamera, kalau saya nggak salah. Ini dengan lahan seluas ini, kol kembangnya sangat bagus sekali, sahabat. Bagaimana bisa kol kembang ya bisa sebagus ini? Nanti kita ngobrol ya, sahabat. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, like dan komen untuk membangun channel Robert Rio Channel semakin baik di masa yang akan datang. Saya kemarin udah ngeliat sebenarnya, karena udah lama juga saya nggak buat konten, sahabat. Ternyata subscriber saya itu udah hampir 4 ribuan. Jadi tolong dibantu pada sahabat semua, saling subscribe, saling dukung. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat. Sekarang kita ngelihat tanduran kol kembangnya. Ini udah berapa lama ini, Pak Bang? Ini udah umur 40 hari. Kol kembang jenis Aquina. Dia ini selalu langganan Aquina Panamera. Panamera ya. Ya, Panamera. Ini udah 40 hari ya, Pak Bang ya? 40 hari. Tapi belum ada tanda-tandanya. Kalau Sudah ada kelihatan. udah ada ya yang kelihatan ya? Mulai kelihatan, cuman masih kecil ya. Mungkin baru sebesar kelereng lah ukurannya. Luar biasa sekali itu. Nyaris tidak ada yang cacat, sahabat. Tuh. Dia ini memang langganan sebelah sini, lahan yang sebelah sini ditandurin kol kembang Ya. sama dia. Ya. Kalau cabai itu tadi sebelah sana, sahabat. Nah, lihat sahabat tuh. Nah, ini usia 40 hari, sahabat. Kalau perawatannya seperti apa, Bang? Dia bisa seperti ini, nggak ada ulat, nggak ada ya? Ulat tetap ada, masih ada. Ulat masih ada, tapi sedikit seperti ya. Ya, kita kendalikan terus gitu ya. Nah, kalau teknik pengendalian ulatnya itu seperti apa itu? Penyemprotan atau kayak mana? Kita seminggu itu 2 kali kita semprot dengan insek yang khusus untuk ulat. Kemudian ya kita menggunakan juga Jakaba. Jadi dia tetap menggunakan Jakaba seperti yang disampaikan tadi, sahabat. Jadi Jakaba itu penggunaannya bukan hanya untuk tanduran cabai saja, Ya. tapi semua jenis tanaman ya, Pak Bambang ya? Bisa untuk semua tanaman. Bisa untuk semua tanaman. Jadi proses ini kemarin tuh ini nih udah kelihatan nih. Ini nih, sudah ada muncul nih. Nah, ini dia sahabat, udah mulai ngembang dia. Sudah mulai Tuh. Memang kalau bunga ini dia tidak sekaligus. Bunganya kan bertahap dia, guyur. Senang kita ngelihatnya. Jadi untuk ya. pengolahan lahan ini kemarin itu kita kultivator. Pakai kultivator ya? Ya, pakai kultivator kita geburkan, kemudian kita cangkul, kita kasih pupuk kimia sangat sedikit sekali. Pupuk kimia sedikit. Setelah itu kita tanam. Nah, setelah tanam umur 10 hari, kita bantu lagi dengan pupuk kandang yang sudah dikompos. Nah, selama proses itu selama 40 hari ini sudah 3 kali pengocoran nih.
Oh, 3 kali ya? Ya, Di usia 40 hari ini udah 3 kali. Sudah 3 kali Coba pambangnya pengocoran. sebelah sini pambangnya. Nah, sudah 3 kali pengocoran. Nah, kita waktu pengocoran ini menggunakan pupuk kimia dengan selebar ini kita hanya 5 kilo NPK. Jadi lahan seluas ini sahabat, dia hanya menggunakan 5 kilo NPK untuk pengecoran. Ya, untuk pengecoran. Ya, ditambah dengan pupuk organik Jakaba. Ditambah dengan organik kita buat sendiri. Alhamdulillah ya ini hasilnya. Kemudian waktu penyemprotan kita tidak menggunakan sama sekali pupuk yang buatan pabrik. Jadi tidak ada sama sekali kita menggunakan pupuk pabrik untuk daun, maupun kita menggunakan Jakaba. Jadi memang benar-benar alami dari bahan yang alami juga. Iya. Nah, itu dia sahabat. Hasilnya juga seperti ini sahabat, Nah, bisa ini dilihat. hasilnya. Alhamdulillah Nah, sudah kelihatan ini kan. jadi jangan heran kalau melihat hasilnya seperti ini. Saya aja udah sampai ngiler ini, sahabat. Karena memang sering kita lihat tanduran yang bagus itu kan kita kebawa nafsu akhirnya. Ya. Ngelihatnya aja kita udah seneng benar, sahabat. Nah, itu dia. Nah, masih ada yang mau disampaikan, Pak Bang? Jadi kita sekarang ini ya saya belajar dari media-media yang ada, kayak dari YouTube, media-media sosial dan lainnya. Kita apa yang dikatakan pemerintah, kita membantu menekan menggunakan organik. Jadi kita tidak tergantungan dengan pupuk kimia yang buatan dari pabrik. Tetap kita menggunakan pupuk kimia, cuman kita menekan biaya. Ini yang kita gunakan selama ini. Alhamdulillah kita bisa full ini perawatan full bunga ini. Jadi kalau kita lahan seluas ini, kalau kembang ini Pak Bambang ya, kalau kita nggak menggunakan Jakaba atau full menggunakan pupuk kimia itu biayanya berapa kira-kira? Nah, biayanya bisa lebih besar. Lebih besar ya. Biayanya. Kalau menggunakan Jakaba bisa menekan harga ya. Bisa menekan modal biaya produksi. Biaya produksi sampai ini berapa tuh? Bisa kita mencapai, ini yang saya gunakan ini sudah saya tekan 60%. Nah, itu dia sahabat, luar biasa sekali. Jadi dengan menggunakan Jakaba itu bisa menekan angka atau modal sampai 60%. Ini tiga bungkus ya bibit ya. 3 bungkus kita. 3 bungkus bibit Aquina. Ini kalau panennya ini di usia berapa kalau kembang Pak Bang? 65 hari. 65 hari sahabat. Ini udah usia yang ke-40 hari. Artinya udah berkisar 25 hari lagi hasilnya nanti udah bisa dilihat. Nah, itu dia sahabat. Kalau kita mau lihat tuh lahannya sahabat. Ini kalau kembang semua. Sampai ke sana. Kalau ini bibit apa Pak Bang? Cabe ya? Ini mau lokasi untuk persemaian cabai. Nah, ini lokasi persemaian cabai juga sahabat. Tuh. Jadi dia ini memang tanamannya tanaman muda. Jadi cukup menginspirasi sekali sahabat. Dia ini kan itu tadi yang saya sampaikan. Beliau ini sebenarnya statusnya pegawai negeri, tapi udah pensiun, tapi lebih fokus ke kembali ke tani ya Pak Bang. Jadi kenapa mau bertani itu kenapa sebenarnya? Ya dengan bertani itu kita bisa bergerak, olahraga, kemudian kita membuat suppress, jadi pikiran, tenaga, enjoy. Nah itu dia sahabat. Jadi kalau menurut dia tiada hari tanpa bertani juga sembari berolahraga. Dan pikiran pun ikut tenang ya Pak Bang ya? Nah itu dia cukup menginspirasi sekali. Itu yang kuasa. Nah jadi kalau hasil itu kita serahkan pada yang kuasa. Yang penting kita sebagai manusia tetap ikhtiar dan berusaha. Oke, thank you Pak Bang ngobrol-ngobrol paginya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk seluruh masyarakat tani Indonesia dan dimanapun berada. Assalamualaikum.